Oke, kembali lagi dengan saya Victor Tengker dalam kompetensi administrasi server dalam jaringan. Terutama pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat DNS dan webmail server dengan OS Debian 5 dan dengan menggunakan VirtualBox. Seperti kita tahu, VirtualBox ini adalah software virtualisasi yang berbasis open source dan bisa jalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. Nah, kita akan menginstal Debian 5 pada VirtualBox dan kita akan konfigurasi Debian 5 sebagai DNS dan webmail server. Sebelum kita lanjut pada workshop instalasi dan konfigurasi, perlu kita perhatikan juga adalah opsi konfigurasi yang harus kita buat pada server Debian 5. Nah, opsi konfigurasi yang pertama adalah kita diminta untuk memasukkan 3 IP address pada server yang dikhususkan untuk 3 buah hostname, yaitu ya IP yang pertama adalah 192.168.10.1/24 atau subnet masknya 255.255.255.0 untuk hostname ns.sekolah.sca.id. Kemudian yang IP yang kedua adalah 192.168.10.2/24 dengan subnet mask yang sama seperti tadi untuk hostname www.sekolah.sca.id. Dan IP address yang ketiga adalah 192.168.10.3/24 untuk hostname mail.sekolah.sca.id. Sedangkan IP address yang keempat itu nantinya akan kita gunakan pada PC client, di mana kita akan menguji konfigurasi yang sudah kita buat pada server. Dalam server kita akan mengkonfigurasi pertama DNS. Domainnya adalah sekolah.sca.id dan ada 2 subdomain yang harus kita buat, yaitu www.sekolah.sca.id dan mail.sekolah.sca.id. Kemudian kita harus juga mengkonfigurasi user mail kita dengan menggunakan nama kita @sekolah.sca.id. Nah, webmail server itu berbasis virtual alias atau virtual host. Itu nanti harus kita konfigurasi. Kemudian metode yang kita gunakan adalah IMAP POP3 SMTP. Sebelum kita lanjut, kita perlu memperhatikan alat dan bahan, yaitu pertama spesifikasi PC yang digunakan. Minimal RAM PC ada 1 GB dengan kapasitas space hard disk yang memadai. OS pada host PC atau tempat kita menginstal virtual PC itu bebas, mau Windows XP atau 7 juga bisa. Kemudian siapkan software VirtualBox dan source OS Debian 5 dalam bentuk file ISO yang sudah disimpan dalam hard drive kita. Nah, pastikan VirtualBox sudah terinstall dengan baik pada host PC kita dan kopikan file ISO Debian 5 pada host PC, tempatkan pada drive D. Oke, ini dulu hal yang harus dipahami sebelum kita lanjut pada workshop instalasi Debian 5 dan konfigurasi server DNS dan webmail pada VirtualBox. Oke, kita lanjut pada tahap selanjutnya dalam workshop instalasi dan konfigurasi webmail server dengan Debian dengan menggunakan VirtualBox. Nah, kita akan membuat VirtualBox yang baru. Kita bisa klik New, atau kita bisa klik menu bar mesin, kemudian pilih New, atau kita bisa dengan menekan kombinasi keyboard Ctrl+N. Isikan nama virtual mesin dengan nama kita. Kemudian type-nya kita pilih Linux. Kemudian versionnya kita pilih Debian. Nah, jika sudah sesuai, kita klik next untuk lanjut ke tahap create virtual machine selanjutnya.
ukuran besaran memori yang kita gunakan pada virtual mesin kita ikuti saja menyesuaikan dengan apa yang direkomendasikan oleh VirtualBox, yaitu 384 MB. Kemudian klik next. Tahap selanjutnya kita akan membuat virtual hard drive. Kita pilih create a virtual hard drive now, kemudian klik create. Selanjutnya hard drive file type-nya kita pilih VDI, VirtualBox Disk Image, kemudian klik next. Untuk pilihan jenis storage on physical hard drive, kita pilih dynamically allocated, kemudian klik next. Nah, di sini adalah kita bisa menentukan di mana lokasi virtual hard drive akan kita simpan. Secara default ini akan tersimpan pada drive C. Nah, kemudian untuk ukuran besaran hard drive, ini kita bisa ubah lebih kecil atau lebih besar. Namun sekarang ini pada workshop kita ikuti saja apa yang direkomendasikan oleh VirtualBox, yaitu 8 GB. Kemudian klik next. Nah, virtual mesin kita sudah selesai kita buat. Ini dia. Kemudian di samping sini adalah rinciannya. Ya, virtual mesin yang baru sudah selesai kita buat. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi virtual mesin yang kita buat itu agar sesuai dengan kebutuhan kita dalam workshop Debian server ini. Nah, klik virtual mesin yang sudah kita buat, kemudian klik toolbar setting. Kita akan merubah konfigurasi network dari NAT menjadi host only adapter. Jadi klik pada network, kemudian pada bagian attack to kita ganti dengan host only adapter. Nah, sehingga di name-nya muncul VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi virtual CD/DVD. Klik pada storage. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita akan menggunakan file ISO dalam workshop kali ini. Maka kita harus lampirkan file ISO ke dalam virtual mesin yang sudah kita buat. Nah, pada bagian storage tree, klik pada controller ID. Kemudian di bagian type-nya, kita ganti dengan ICH6. Setelah itu kita klik empty. Kemudian pada bagian attribute, tetap menggunakan IDE secondary master. Kita klik pada icon disk, yaitu untuk setup the virtual CD/DVD drive. Klik, kemudian kita pilih di mana file ISO Debian 5 kita simpan. Ya, ini. Jika sudah ketemu di file ISO Debian 5, kita klik open. Nah, jika network dan storage sudah sesuai dengan langkah-langkah tadi, kita klik OK. Oke, langkah-langkah ini rinciannya sudah ada pada modul yang sudah saya buat. Nah, setelah itu kita klik Start untuk memulai proses instalasi. Nah, kita akan memulai instalasi Debian 5 pada virtual mesin yang sudah kita buat. Setelah tadi kita sudah melakukan konfigurasi virtual mesin. Klik pada virtual mesin yang kita buat, kemudian klik Start. Nah, pada saat melakukan instalasi,
kita tidak perlu klik pointer pada area screen daripada virtual machine ya. Jadi pointer ini kita biarkan saja. Kemudian untuk menggunakan virtual machine ini, kita tinggal menempatkan pointer pada area screen virtual machine tanpa klik dalam screen area virtual machine. Dengan kata lain, kita harus aktifkan virtual machine yang sementara running. Perhatikan ini ada nama yang sudah kita buat tadi, nama dari virtual machine. Kita klik saja di situ, kemudian kita mulai tekan enter pada pilihan install. Nah, jika nantinya kita sudah terlanjur klik pada area kerja Debian sehingga mouse pointer kita tertanam pada virtual machine, kita bisa melepaskannya dengan cara klik tombol kontrol bagian kanan pada keyboard, kemudian klik pada sebarang tempat. Nah, pada saat instalasi ini kita sudah dihadapkan pada pemilihan bahasa. Kita akan tetap menggunakan bahasa Inggris, jadi kita pilih English kemudian tekan enter. Kemudian untuk negara, area negara, kita pilih order, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita pilih Asia, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita pilih Indonesia, kemudian tekan enter. Key map to use tetap menggunakan American English, tekan enter. Kemudian ada pilihan configure the network. Di situ ada continue without a default route. Itu kita pilih no. Kita pilih no, kemudian tekan enter. Kemudian pilih configure network manually. IP address kita isikan IP address yang pertama yaitu 192.168.10.1, kemudian tekan enter. Netmask yang kita gunakan tetap menggunakan netmask standar yaitu 255.255.255.0. Karena di opsi konfigurasi kita tadi adalah kita menggunakan IP 192.168.10.1/24. Jika sudah, tekan enter. Untuk gateway-nya kita gunakan IP pertama, IP server 1. Jadi 192.168.10.1. Jika sudah, kita tekan enter. Untuk name server address-nya kita tetap menggunakan IP 192.168.10.1, kemudian tekan enter. Hostname yang kita gunakan adalah NS. Jadi hostname yang kita gunakan adalah NS. Jika sudah, kita tekan enter. Sementara itu domain name yang kita gunakan adalah sekolah.sch.id. Domain name yang kita gunakan adalah sekolah.sch.id. Jika sudah, tekan enter. Configure the clock. Time zone kita pilih Makassar. Kemudian tekan
enter. Ya, selanjutnya kita masuk pada menu partisi. Metode partisi yang akan kita gunakan adalah kita pilih yang guide, guided, use entire disk. Guided, use entire disk. Tekan enter. Select disk to partition, langsung tekan enter. Kemudian partition scheme-nya itu kita pilih all files in one partition, recommended for new users. Kemudian kita pilih finish partitioning and write change to disk. Tekan enter. Kemudian muncul lagi pertanyaan write change to disk. Pilih yes. Sekali lagi write change to disk, pilih yes, kemudian tekan enter. Oke, sementara sistem melakukan formatting, partition dan formatting. Oke, kita tunggu sampai proses installing the base system ini selesai. Oke, sekarang kita diminta untuk mengisikan root password. Nah, root password ini adalah password yang akan kita gunakan sebentar pada saat kita login untuk konfigurasi server. Nah, kita isikan saja password yang gampang kita ingat, yaitu 1234. Kemudian tekan enter. Kita diminta untuk mengisikan kembali password root. Kita isikan password yang sudah kita ketikkan tadi, yaitu 1234, kemudian tekan enter. Full name untuk new user, isikan saja nama kita. Kemudian tekan enter. Username for your account tetap saja Victor, kemudian tekan enter. Kemudian kita isikan lagi password untuk new user Victor yang sudah kita buat tadi. Isikan lagi 1234 agar gampang diingat, kemudian tekan enter.
kita diminta untuk mengisikan kembali password untuk verifikasi. Isikan lagi 1234, kemudian tekan enter. Kemudian ada pertanyaan configure package manager, scan another CD or DVD. Pilih no, kemudian tekan enter. Kemudian ada pertanyaan lagi, use a network mirror. Pilih no, tekan enter. Kemudian muncul lagi pertanyaan participate in the package usage survey. Pilih no, kemudian tekan enter. Nah, software yang akan kita install hanyalah standar sistem. Jadi kita harus menghilangkan opsi pilihan pada desktop environment. Arahkan pada desktop environment, kemudian tekan tombol spasi untuk menghilangkan opsi pilihan. Jika opsi pilihan sudah hilang, tekan tombol tab untuk ke pilihan continue, kemudian tekan enter. Kemudian ada pilih pertanyaan, install the group bootloader to the master boot record. Itu pilih yes, kemudian tekan enter. Oke, instalasi sudah selesai. Pada pilihan continue kita tekan enter. Kemudian sistem akan reboot secara otomatis. Ya, kita sudah ada pada menu login, NS login. Ketikkan root, tekan enter, dan isikan password untuk root. Itu 234. Nah, perlu diperhatikan bahwa apa yang kita ketik tidak akan muncul pada bagian password, tapi itu sudah masuk pada sistem. Jadi setelah kita ketik password, kita langsung tekan enter. Oke, kita sudah login pada sistem Debian. Kemudian kita matikan dulu Debian untuk mengkonfigurasi kembali bagian storage agar kita bisa masuk nanti pada menu instalasi paket. Ketik perintah halt, kemudian tekan enter untuk mematikan sistem Debian. Oke, tadi kita sudah selesai menginstal Debian 5 pada virtual machine. Nah, sekarang kita akan kembali mengecek file ISO yang kita lampirkan pada tekan pada virtual machine yang sudah kita buat. Jadi pada virtual machine kita klik setting, kemudian kita klik storage. Nah, perhatikan
di bagian di bawah controller IDE sudah kembali empty. Nah, jadi pada saat selesai instalasi Debian tadi, VirtualBox secara otomatis langsung mengeluarkan file ISO yang kita gunakan untuk instalasi. Nah, karena file ISO Debian itu kita butuhkan dalam menginstal paket sebentar, maka kita harus kembali memasukkan file ISO Debian pada sistem. Jadi kembali klik pada empty di bawah control IDE, klik empty, kemudian klik icon disk, kemudian masukkan lagi Debian source ISO. Oke, perhatikan di sini sudah ada. Kemudian klik pada bagian sistem dan kita akan merubah boot order. Klik pada hard disk, kemudian klik panah ke atas untuk merubah posisi urutan boot order dari hard disk pada virtual machine kita. Jika sudah, kita klik OK. Nah, perhatikan di bagian rinciannya, di bagian storage, kembali Debian ISO-nya sudah terpasang. Nah, jalankan kembali virtual machine. Login dengan root, kemudian isikan passwordnya, kemudian bersihkan layar terlebih dahulu. Ketik perintah clear, tekan enter. Nah, kita akan mengecek konfigurasi IP address yang sudah kita konfigurasi pada saat instalasi. Kita ketik perintah if config, kemudian tekan enter. Kita bisa coba ping ke IP tersebut. Oke, jalan. Untuk menghentikan proses ping, kita bisa menekan tombol Ctrl C atau Ctrl Z. Bersihkan kembali layar. Nah, selanjutnya kita akan memasang dua IP address lagi pada mesin server kita. Nah, kedua IP address tambahan ini akan kita masukkan sebagai IP virtual. Nah, kita akan memasang script IP virtual pada file /etc/rc.local. Kita akan menggunakan perintah editor nano untuk mengedit file /etc/rc.local. Jadi nano spasi /etc/rc.local, kemudian tekan enter. Arahkan kursor di atas tulisan exit 0, kemudian ketikkan script if config spasi eth0.21 spasi IP address spasi netmask, kemudian enter lagi, if config lagi untuk virtual IP yang kedua, T0.22.168.10.3 netmask sama 255.255.255.0, enter, kemudian simpan. Cara menyimpan konfigurasi, kita bisa tekan Ctrl O untuk opsi write out, kemudian tekan tombol enter,
Kemudian untuk keluar tekan Ctrl X. Nah, setelah kita tadi merubah konfigurasi pada file /etc/rc.local, agar supaya konfigurasinya running, kita harus melakukan restart terlebih dahulu pada mesin server. Untuk restart, ketik perintah reboot, kemudian tekan enter. Ya, login kembali dengan root. Isikan passwordnya. Nah, setelah itu kita cek apakah IP virtual sudah terpasang. Kita ketikkan perintah if config. Tekan enter. Oke, bisa kita lihat di sini sudah terpasang ETH0.21 dan ETH0.22 dengan masing-masing IP address yang sudah kita isikan tadi. Nah, sekarang kita coba ping ke salah satu IP virtual. Kita coba ping saja IP yang 10.3. Ping 192.168.10.3. Kemudian tekan enter. Oke, ada replay. Berarti IP yang sudah kita konfigurasi pada yang scriptnya sudah kita konfigurasikan pada file /etc/rc.local sudah berjalan. Untuk menghentikan proses ping, tekan Ctrl C atau Ctrl Z. Maka pembuatan virtual IP sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan hostname untuk masing-masing IP address yang sudah kita tambahkan pada virtual IP tadi. Hostname ini akan kita ubah pada file host pada directory /etc. Ketikkan perintah nano spasi /etc/host. Kemudian tekan enter. Tambahkan di bawah IP 192.168.10.1 IP yang pertama, virtual IP yang pertama, yaitu 192.168.10.2. Tekan tombol tab dengan hostname-nya www.sekolah.sch.id. Tekan enter lagi. Ketikkan IP yang virtual yang kedua 10.3 tab mail.sekolah.sch.id. Jika sudah selesai kita tambahkan, kita simpan konfigurasi dengan menekan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Maka penambahan hostname sudah selesai. Selanjutnya, setelah penambahan hostname selesai, kita akan masuk ke instalasi paket. Paket yang akan kita install adalah bin9 untuk DNS, Apache 2 PHP 5 untuk web, kemudian Postfix, Courier, dan SquareMail untuk mail. Ketikkan perintah apt garis datar get, kemudian install bin9 spasi Apache 2 spasi PHP 5 spasi Postfix spasi Courier IMAP
spasi Courier Pop spasi Courier Out Diamond spasi Squirrel Mail. Oke, ketik seperti itu, rincian semuanya ada pada modul. Perhatikan huruf demi huruf agar tidak salah dalam melakukan instalasi. Jika sudah, tekan enter. Kemudian ada muncul pertanyaan, do you want to continue? Ketik huruf